Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita berjumpa kembali dalam episode perdana podcast yang membahas tentang permasalahan kesehatan Bincang bersama Dr. Dina. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai pentingnya nutrisi dan gizi pada anak usia sekolah. Anak usia sekolah tentu saja membutuhkan kalori yang lebih tinggi pada saat aktivitas, belajar, dan juga kegiatan di sekolah. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang akan membahas tentang apakah itu gizi, kemudian apakah saja efek yang mungkin muncul apabila gizi tidak terpenuhi. Jadi, yuk kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Dr. Nur Duhania Ahadina atau lebih akrab kita sapa dengan Dr. Dina. Selamat pagi, Selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah, gimana nih dok, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, senang sekali dok, saya bisa bersama Bu Dr. Dina untuk memberikan edukasi dan pembahasan tentang gizi. Oke. Dan kali ini banyak sekali nih dok berseliweran nih, baik di medsos atau mungkin di mana ya dok ya, platform-platform media sosial, banyak nih ibu-ibu yang bikin ini dok, kayak apa sih, bekal-bekal gitu loh dok. Iya. Bekal-bekal gitu. Bekal buat Nah anak nanti sekolah ya. iya dok, nanti pengen banget nih dok saya tanya kayak gitu nutrisinya terpenuhi atau enggak gitu. Oke, siap. Tapi sebelum lebih jauh mungkin kita perlu tahu dulu nih dok, seberapa penting sih gizi itu. Tapi sebelum seberapa penting, dokter perlu menjelaskan dulu gizi itu sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi gini ya, nanti kita belajar bersama tentang gizi. Oke. Soalnya saya sendiri juga masih harus banyak belajar juga tentang gizi. Utamanya tentang gizi seimbang ya. Jadi gizi itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ghidha. Artinya makanan. Kenapa disebut makanan ya? Karena memang itu adalah semua hal yang kita makan dan akan jadi asupan nutrisi untuk kita gitu. Dok. Jadi dari bahasa Arab ya dok ya. Saya malah baru tahu dok gizi dari bahasa ghidha. Jadi masyarakat sekarang khususnya pendengar podcast yang setia pasti tahu dong. Ghidha dari bahasa Arab ya, yang berarti makanan. Baik dok. Lalu kalau gizi itu kan harus terpenuhi ya dok ya. Apalagi anak sekolah sekarang itu banyak yang full day. Takutnya nutrisinya tuh nggak terpenuhi. Misal nggak terpenuhi nih dok, permasalahan yang muncul dari gizi yang nggak terpenuhi itu apa aja sih dok? Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu fungsinya gizi itu buat apa. Oke. Yang pertama tentunya adalah untuk sumber tenaga. Sumber tenaga. Oke. Itu biasanya yang termasuk dalam karbohidrat. Kayak misalnya nasi, roti, terus kentang. Itu mungkin yang modern ya. Kalau yang tradisional ya kayak telo, pohong, tiwul. Apalagi sekarang kan lagi ngetren ya yang namanya clean eating. Oh iya, pernah denger dok. Kayak real food itu ya dok? Ya. Oh iya. Terus fungsi lain yang kedua adalah untuk pengatur dan untuk meningkatkan pertumbuhan. Itu misalnya kalau untuk yang membantu pertumbuhan dan membantu penyembuhan luka itu kayak protein. Utamanya buat anak-anak itu sangat penting. Bagus banget berarti ya dok. Harus terpenuhi itu dok, wajib ya dok. Setelah karbo ya dok ya. Harus. Dan yang nggak kalah penting lagi itu adalah vitamin dan mikronutrien. Itu untuk mengatur fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Salah satunya untuk meningkatkan sistem imun. Biar nggak sakit gitu ya dok ya maksudnya? Ya, biar nggak gampang sakit. Tahu kan anak-anak apalagi kalau full day kegiatannya kan banyak tuh sampai sore. Jadi gimana caranya dari asupan makan bisa meningkatkan imun. Kalau anaknya gampang sakit kan nanti pelajarannya terganggu. Sekolah juga malah sering nggak masuk ya dok ya? Iya, nanti ketinggalan pelajaran. Iya, jadi orang tua repot juga nih dok. Sama satu lagi nih yang nggak boleh lupa, asupan air. Kita harus banyak minum karena cairan itu sangat penting untuk mengatur banyak fungsi dalam tubuh dan untuk membuang racun-racun nanti kan biasa dibuang lewat cairan. Jadi kita nggak boleh menyepelekan asupan minum. Jadi karbohidrat penting, protein penting, mikronutrien penting, air juga penting ya dok ya. Semuanya penting. Jadi sini
orang tua tuh sebenarnya punya peran penting ya dok untuk menyusun menu-menu itu ya dok ya. Oke, nanti ada penjabarannya kan dok. Tapi tahan dulu, kita belum sampai situ, tahan. Sabar ya, sabar. Tadi udah tahu nih gizi apa. Terus kalau nutrisinya nggak tercukupi, timbul permasalahan apa aja. Tadi kayak nggak terpenuhi nutrisinya, jadi cenderung ngantuk ya dok ya. Terus anak jadi nggak fokus. Ya. Terus bisa nggak sih dok jadi kayak pertumbuhannya terganggu gitu, atau mungkin kayak sekarang lagi ngetren kayak stunting gitu? Tentu banyak. Jadi masalah-masalah gizi yang terjadi pada anak sekarang itu banyak gitu, dan itu nggak terpengaruh dengan kondisi sosial ya. Kalau dulu kan kita pasti berpikir mohon maaf ya sebelumnya, jadi misalnya dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang pasti anaknya kurang gizi. Tapi ternyata dengan tren sekarang justru banyak anak-anak yang dengan kondisi sosial, mungkin dari orang tua yang ekonominya bagus, pendidikannya bagus, mungkin karena satu dan lain hal kondisi gizinya justru tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ya dok ya mungkin karena pola makannya yang salah. Jadi makan enak, makan mahal itu belum tentu bisa memenuhi gizi seimbang. Nutrisi gizinya itu ya dok ya. Oke, baik dokter. Tadi kan setelah ada beberapa yang udah dibahas nih dok, itu kalau anak kurang gizi itu selain tumbuhnya jadi ada yang pendek, ada yang kurus gitu, ada permasalahan lain lagi nggak dok? Yang secara medis atau secara kesehatan gitu dok? Ya banyak sih, ada beberapa. Kalau masalah asupan gizi yang nggak seimbang, bisa jadi anaknya pendek, kurus, atau kalau misalnya berlebihan ya kegemukan atau obesitas. Jangan lirik saya ya. Tidak. Saya juga lagi program. Bu dokter ini kan nutrisinya tercukupi pemirsa, jadi memang sudah terbukti pas banget kita ngundang Bu dokter untuk masalah gizi ya dok ya. Kelebihan gizi maksudnya. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting lagi itu adalah anemia atau kurangnya zat besi. Ini yang kadang kayak silent problem. Jadi orang tua mungkin nggak akan sadar. Nggak gitu ya dok? Tahu-taunya kok anaknya ngantuan, lemas, letih lesu, terus pelajarannya nilainya turun karena dia kurang konsentrasi itu. Terus kemudian kalau anak sekarang sih ya, karena sekarang kan tahu sendiri kan banyak makan makanan yang kayak junk food, terus yang kayak micin banyak lah kayak makanan gitu. Jadi masalah di anak-anak sekarang itu lebih ke kayak kurangnya konsumsi buah dan sayur, terus kemudian banyaknya konsumsi minuman manis, terus kemudian banyak makan makanan dengan pengawet kayak ya jajan-jajanan kemasan itu kan pasti banyak pengawet dan tinggi natrium ya. Itu yang nantinya akan mengganggu proses-proses dalam tubuh, termasuk bikin penyerapan zat gizi kurang, bisa memicu anemia tadi ya dok ya? Iya, karena anak-anak kan sudah kenyang dengan itu semua. Otomatis di rumah dia nggak akan mau makan makanan yang bergizi udah disiapkan ibunya, karena dia udah kenyang duluan. Itu penyebabnya. Terus itu. Satu lagi mungkin adalah aktivitas fisik. Itu kenapa? Kegiatan di sekolah dok? Bukan, jadi kan misalnya di rumah nih, anak sekarang kan pasti banyak ya yang main HP, main game, nonton film, nonton YouTube, TikTok, apalah itu kan beda kan ya dengan masa-masa kita kecil dulu. Ketahuan ya umurnya berapa. Nggak apa-apa dok, yang penting kita selalu hidup sehat dan tetap muda, tetap bahagia. Iya, oke. Sesuai tema kita kan dok, santai, sehat dan bahagia. Nah, beda sama kita dulu kan, kita mainnya tradisional ya dok ya. Terus lompat tali, terus kasti, sepak bola, yang otomatis banyak aktivitas fisik. Nggak kenal yang kayak sekarang sih dok. Kita dulu berarti kita sebaya dok ya. Alhamdulillah ya dok ya, diberikan kesehatan yang luar biasa ya dok ya, sampai kita masih bisa memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya tentang gizi ini gitu loh. Itu ya dok ya. Terus ada perilaku lain nggak dok yang bisa memicu anak itu nutrisinya nggak terpenuhi gitu?
sebenarnya ini bukan tentang nutrisi yang nggak terpenuhi ya. Nah, salah satu tujuan makanan gizi seimbang itu kan adalah meningkatkan kekebalan tubuh dan biar anak jarang sakit. Percuma kita makan makanan bergizi tapi kalau tangannya kotor. Oh, bener sih dok. Jadi sama aja kumannya ikut masuk ya dok ya. Makanya salah satu yang perlu ditekankan dalam penyajian makanan bergizi adalah perilaku cuci tangan yang tepat. Bagus sekali Ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau nyiapin menu nih ya dok ya, jangan lupa cuci tangan dulu nih Bu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau habis dari pasar gitu kan megang-megang sayuran ya, pulang-pulang nyiapin makan, cuci tangan dulu deh biar nutrisinya tercukupi seperti yang disampaikan Bu Dokter Dina kita. Oke. Terus apalagi dok? Selain cuci tangan mungkin nggak terpenuhi cuci tangannya terlewat gitu, maksudnya kumannya ikut masuk kan dok, ikut termasak. Terus ada perilaku lain nggak dok? Ya mungkin cara pemasakan makanan yang benar. Metode masaknya. Jadi kita terutama untuk makanan mentah kayak lalapan gitu ya. Kan kita lagi ngetren nih kayak raw food kayak gitu. Itu dipastikan harus dicuci yang bersih. Karena salah-salah kalau nanti pencuciannya kurang bersih, nanti ada telur cacing atau kuman di situ malah ikut kemakan ya dok ya. Bikin penyakit lagi ya dok ya. Tapi di sisi lain juga kalau kita memasak juga terutama untuk sayuran ya juga jangan terlalu mateng. Nek basa Jawane lender. Tahu nggak? Lender dok. Aduh. Proses menuju mateng gitu ya dok? Bukan? Jadi kayak kematangan kayak udah empuk banget itulah. Jadi malah kalau kata Master Chef itu overcook. Iya, ini bahasa sekarang ya Mbak Ayu, nama pengetahuan umur saya. Oke. Jadi kayak perilaku cuci tangan yang tidak tepat, kemudian metode pemasakan itu juga sangat mempengaruhi nutrisi itu bisa pas untuk si anak usia sekolah ini ya dok. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya nih dok. Gizi kurang itu ada masalah lagi kan dok. Kalau orang gizinya kurang, ada yang tadi stunting, kurus, kemudian lain-lain. Kalau gizi lebih juga nggak bagus karena bisa obesitas ya dok ya. Nah di akibat-akibat juga Bu Dokter sudah menjelaskan. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak dok? Kayak penyebab lebih lagi atau akibat yang muncul selain yang tadi udah dijelasin Bu Dokter? Nah, pertama penyebabnya dulu nih. Jadi gizi kurang itu sebabnya yang pasti pertama jelas karena asupan yang kurang. Asupan yang kurang penyebabnya macam-macam, kayak anak tadi mungkin ya dia malas makan sayur, sudah kenyang dengan makanan yang nggak bergizi tadi. Terus di samping itu juga yang nggak kalah penting lagi kurangnya penyerapan. Jadi percuma juga kan kita udah makan bagus tapi nggak terserap. Jadi kayak percuma gitu ya dok ya? Percuma aja. Gitu ya? Itu biasanya karena penyakit infeksi, kayak misalnya yang gampangnya aja kayak TB paru atau kalau orang bilang flek paru. Sakit flek yang batuk lama gitu ya dok, terus orangnya jadi kurus itu bukan sih dok? Iya. Iya. Dan itu kalau orang dewasa ya pakai batuk ya. Kadang kalau anak-anak itu jadi kayak silent infection, jadi nggak pakai batuk. Nggak tahu. Nggak, jadi ya tinggal berat badannya seret gitu aja, nggak mau naik. Itulah itu yang perlu kita waspadai. Gitu. Oke dok. Terus kalau penyebab kelebihan gizi ya, yang pertama pasti jelas karena ketidakseimbangan antara asupan dan yang pengeluaran. Asupannya terlalu banyak dan kurangnya kegiatan fisik, otomatis bisa menyebabkan obesitas. Gemuk ya dok, jadi berlebih. Jangan lirik saya ya Mbak Ayu. Tidak Bu Dokter. Jadi merasa tersindir. Mengganggu aktivitas di sekolah juga ya dok ya. Iya, jadi kan kalau olahraga jadi nggak bisa lincah. Gitu ya dok. Iya. Terus apalagi nih dok ya, kalau selain kayak kegemukan itu kan bisa memicu aktivitasnya terganggu, kurus juga nggak bagus. Jadi bagusnya tuh yang ideal-ideal gitu ya dok. Nanti ada metode ngitung-ngitung kayak gitu nggak sih dok? Kalau metode ngitung-ngitung sebenarnya ada, cuma kan itu udah tugasnya ahli gizi ya. Gitu ya dok. Soalnya ya memang asupan makanan tetap harus kita perhatikan karena akibat dari ketidakseimbangan gizi itu kan
banyak juga lah ya. Kalau gizi kurang ya otomatis pertumbuhannya nggak optimal kayak sekarang stunting ya. Jadi stunting itu anak yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Nah, itu sekarang lumayan jadi perhatian di Indonesia karena kasusnya ya banyak ya dok ya. Banyak, dan seperti yang saya bilang tadi, itu tidak hanya terjadi pada anak-anak dengan kondisi ekonomi orang tuanya yang menengah ke bawah, kadang anak yang menengah ke atas juga ada beresiko karena itu kadang mungkin ibu-ibu sekarang ya kadang mungkin sok-sok ikutan tren tapi agak kurang berilmu, agak kurang mencari sumber ilmu yang tepat. Kan kita juga harus memilah mana ilmu yang di internet itu mana yang benar atau mana yang enggak ada dasarnya. Jadi kayak MPASI gitu kan sekarang kan banyak teori itulah. Tapi kalau MPASI yang pertama kali dimakan anak itu udah nggak tepat ya nanti pertumbuhannya ke belakang karena pertumbuhan optimal itu kan tetap ada 1000 hari pertama ya, dok, ya. Jadi anak sekolah itu memang penunjang dari awal-awalnya dulu ya dok ya. Kalau dari awal gizi sudah nggak tepat biasanya memang berefek ke anak usia balita, prasekolah sampai anak usia sekolah. Efeknya sampai penurunan IQ loh. Oh gitu ya dok ya. Jadi ada penelitian kalau tingkat kecerdasan atau IQ untuk anak-anak sekarang yang terutama yang kena stunting itu lebih rendah. Biasanya di bawah 100. Jadi memang dia penyerapan rata-ratanya gitu. Pembelajaran agak susah ya dok. Jadi kayak ketinggalan belajar gitu ya dok ya. Nah, karena kan nutrisi untuk pembuatan sel-sel otaknya terganggu karena dia ibaratnya kurang gizi kronik dari kecil. Terus nah ini yang penting. Jadi kadang nih ibu-ibu nih mungkin galau sendiri ya. Kok anakku kok kecil ya? Kok anakku kok kurus ya? Nah itu nggak bisa digeneralisir. Jadi kita nggak bisa membandingkan anak satu sama anak yang lain. Nggak bisa hanya dengan kasat mata, nggak bisa. Nggak bisa ya dok. Itu harus dimasukkan ke grafik. Oh makanya tadi harus ada ahli gizi yang seperti Bu Dokter singgung untuk hitung-hitungan itu tadi ya dok ya. Sama juga dokter anak nanti untuk menentukan apakah dia masuk stunting, masuk gizi kurang, atau nanti juga kelebihannya masuk gizi berlebih. Itu nanti ada batas-batasnya. Jadi it's okay, nggak masalah. Mungkin kalau terlihatnya kecil, terlihatnya kok kurus, tapi kalau di grafiknya dia normal ya aman-aman aja gitu. Nggak masalah ya dok ya. Nggak usah galau. Jadi kadang ini kan ibu-ibu kan suka galau karena kok temennya segini, anakku segini gitu. Jadi ini tadi bermanfaat banget ya dok ya. Jadi dari materi gizi ibu-ibu bisa tahu kok anak misalkan mengalami yang disampaikan Bu Dokter Dina nih, bisa nih menghubungi dokter spesialis anak. Coba dikonsulin ya dok ya. Jangan langsung membandingkan seperti ternyata kurang gizi, itu nggak boleh ya dok ya. Jadi boleh, memang harus ke bidangnya gitu ya dok ya gitu. Soalnya nanti takutnya dipikirnya kurang gizi, ternyata sebenarnya normal lah kan. Dipikir kurang gizi habis itu anaknya katakanlah dibelebek susu atau ya disuruh makan yang banyak tapi tidak seimbang gizinya. Nanti jadinya malah anaknya obesitas. Kalau obesitas dari kecil itu nanti efeknya juga pas dewasa ada efeknya. Nanti bisa kena penyakit kayak gula atau DM lah kan bahasa kerennya, bisa juga darah tinggi, atau kalau memang obesitasnya parah ya itu nanti bisa jadi serangan jantung di usia muda. Bisa sesak nafas juga ya dok. Ingat nggak? Aku jaga sama Mbak Ayu nggak sih? Aku lupa. Pernah ada pasien jantungku termuda meninggal di usia 28 tahun dan itu tanpa gejala, tapi memang dia obes dan ada pemicu dari kecil ya dok ya. Jadi memang luar biasa sekali dampaknya jika nutrisinya nggak tepat gitu ya pemirsa. Dan beruntung sekali juga kita mendapatkan wawasan tentang ini. Tadi satu ada tambahan lagi hampir lupa aku. Ini tentang anemia yang seperti kita sampaikan tadi. Jadi selain gizi kurang, gizi buruk untuk anak utamanya itu adalah yang diperhatikan asupan besi. Zat besi dok. Karena kan fungsinya zat besi sendiri dia kan untuk
membuat sel darah merah ya. Sel darah merah kan fungsinya untuk membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh, termasuk sel otak. Nah, gimana bisa otaknya bisa berpikir, bisa bekerja dengan baik kalau oksigennya kurang? Iya. Kalau oksigennya kurang karena yang membawa sedikit, nah otomatis nggak itu juga sampai ya, Dok, ya, iya, berarti. anaknya ngantuk, otaknya nggak cukup energi buat kerja, ibaratnya Lentruk ya, Dok. Lentruk sama iya. nggak bisa nyerap pelajaran. Bisa nyerap pelajaran. Oke. Mungkin dipikirnya ibu-ibu zat besi cuma untuk ibu hamil mungkin ya, Dok ya. Padahal anak-anak mungkin sekarang juga banyak dokter anak yang sudah mulai memberikan zat besi. Bahkan dari ibu menyusui sudah wajib minum zat besi ya, Dok. Saya pernah dengar sampai usia bayi 6 bulan, ketika 6 bulan boleh ditambahkan zat besi yang mulai diminumkan itu ya, Dok. Untuk suplementasi besi memang banyak dianjurkan sekarang, terutama untuk balita. Oke. Kita lanjut ke menu ya, Dok ya. Oke. Ini saya pernah nih, Dok, lihat nih berseliweran gitu. Ada ibu-ibu yang mungkin suka posting nih, Dok, bekal anak saya pagi ini gitu ya, Dok ya. Mungkin maksudnya bagus sih biar anaknya nggak jajan gitu ya, Dok ya. Dalam satu kotak tuh ada permen, terus ada snack ya, snack gula sih, Dok. Snack gula. Terus bener ada buah gitu ya, Dok. Udah dipotong-potong sama ibunya. Ada nasi juga. Itu kalau dari penampilan seperti itu sebenarnya terpenuhi nggak sih, Dok? Atau mungkin kurang tepat gitu loh, Dok? Gimana ya? Nanti kita balik ke awal lagi nih. Jadi makanan itu kan yang harus masuk ke tubuh tetap harus memenuhi kriteria gizi seimbang. Gizi seimbang itu harus ada karbo, ada protein, ada vitamin, mineral, dan air. Ya kalau isinya manis-manis, proteinnya dari mana dong? Oh iya, nggak terpenuhi ya, Dok. Mungkin maksudnya biar nggak jajan, tapi malah anaknya sukanya ya? Itu. Oh, bener, Dok. Malah nggak tepat ini aja. Jadi nanti Bu Dokter bisa nyepil nih menu-menu untuk anak usia sekolah nih. Karena yang kita bahas ini kan masih di anak usia sekolah, pasti suka banget nih kalau dikasih bekal gitu ya, Dok ya. Nah, nanti Bu Dokter mungkin bisa menampilkan contoh menu dan juga ragamnya apa aja yang tentunya sudah terdiri dari nutrisi-nutrisi karbo, protein, mineral, dan air nih, Dok. Oke. Sebenarnya kalau untuk nyusun menu tuh kita nggak usah pusing-pusing kok, kita manfaatkan aja makanan yang biasa kita makan. Yang sehari-hari gitu ya, Dok, maksudnya ya, Dok ya? Dan itu nggak perlu mahal loh. Justru makanan bergizi itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari dan mampu untuk dibeli. Karena nanti kalau kita ibaratnya pengen yang mahal-mahal, takutnya nanti tanggal tua uangnya habis. Nanti berikutnya malah kurang ya, Dok ya. Jadi ibaratnya dari awal udah bagus, nanti di akhir-akhir uangnya habis. Awal-awal gizi seimbang yang enak-enak mahal-mahal lah, nanti pas akhir bulan gizinya sak-sak. Iya, benar. Jadi kayak yang oseng umum kacang, sehari-hari aja ya, Dok ya. Ikan, telur boleh ya, Dok ya? Telur, ayam. Terutamanya kalau untuk anak di masa pertumbuhan adalah karbo sama protein itu yang utama. Penting ya, Dok. Paling penting itu, tapi juga sayur buah juga nggak boleh dilupakan. Itu yang ada sehari-hari aja kok. Misalnya boleh nih kayak banteng goreng, terus sayur bayam, atau misal enak semua itu, Dok, malah, Dok. sambal ya. Iya. Ya, nanti contoh-contohnya bisa dilihat nanti. Nanti sekalian ada ukurannya juga, jadi kan nggak pusing gitu loh. Pusing ya, Dok ya. Karena soal kebutuhan gizi itu kalau dulu kan kita mikirnya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang itu kita masuknya ke gizi seimbang. Dan kebutuhan gizi itu tiap person, tiap orang itu beda-beda tergantung dengan kondisinya. Misalnya nih kita lagi bahas nih tentang kebutuhan gizi anak usia sekolah 7-9 tahun, anak sehat. Itu nanti beda kebutuhan gizinya dengan anak yang lebih besar, kayak misalnya anak usia 10-12 tahun itu nanti beda. Bahkan anak laki-laki dan perempuan pun kebutuhannya beda karena metabolismenya beda. Metabolisme laki-laki itu lebih tinggi. Ibaratnya laki-laki itu nggak gampang gemuk. Karena emang ya udah dari sononya metabolismenya tinggi. Jadi
sering kan kita lihat itu cowok-cowok makannya banyak gitu, tapi kok badannya segitu-gitu aja. Iya, bener. Kalau kita kedap aja jadi lemak. Iya, apalagi sekarang makanan yang disebutin Bu Dokter enak semua loh, itu makanan kesukaan kita semua, kayak kacang, sayur bayam, tempe, tahu, telur. Itu masakan Indonesia sebenarnya sudah memenuhi semua unsur gizi, tinggal bagaimana mempadu-padankan aja ya Dok ya. Karena di sekitar kita banyak banget sebenarnya, dan nanti menunya ini akan ditampilkan dan akan diberikan contoh kepada ibu-ibu untuk referensi bekal putra-putri tercinta semuanya. Oke Dok ya. Tadi Bu Dokter sempat menyinggung nih kalau menu gizi seimbang gitu ya. Berdasarkan pedoman gizi sudah dikenalkan, mungkin ada slogan atau apa nih Dok, gizi seimbang itu mungkin ada yang belum paham karena mungkin mengenalnya 4 sehat, 5 sempurna ditambah susu gitu kan Dok. Dulu dari kecil mindset saya itu sih Dok. Nah sekarang gimana padahal nih Dok? Sekarang susu itu ibaratnya udah nggak terlalu dianjurkan. Oh gitu Dok. Karena apa? Karena ada beberapa orang itu ada yang alergi susu. Jadi takutnya malah mengganggu pencernaan. Bisa jadi kayak diare. Terus kadang anak karena mungkin dulu mikirnya yang penting mimik susu gitu lah, terus dikasih susu anaknya jadi kenyang susu, jadinya anaknya gendut tapi ya obesitas karena kebanyakan susu, kebanyakan lemak dan gizi-gizi yang lain tidak terpenuhi. Kalau sekarang prinsipnya intinya adalah pedoman gizi seimbang. Itu apa aja nih Dok pedomannya nih Dok? Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kayak cowok-cewek beda, usia pengaruh terus ya Dok. kayak anak remaja nanti jelas beda sama anak-anak, beda sama orang tua, sama kondisi badan. Misalnya nih kita habis sakit, atau bagi pasien-pasien yang habis operasi kayak gitu, otomatis kan kebutuhan asupan gizinya jauh berbeda dengan kita yang normal-normal aja gitu ya Dok ya. Gitu. Oke. Jadi gizi seimbang sendiri itu ada 4 pilarnya. 4 Dok? Udah tahu belum? Pernah sih Dok, tapi mungkin lebih seru kalau kita singgung lagi nih Dok, biar ibu-ibu juga lebih aku paham tentang gizi seimbang. Oke, jadi yang pertama pasti mengkonsumsi aneka ragam pangan. Sudah itu Dok, saya sudah. Apa-apa mau ya Mbak? Itu kan kita juga gitu. Sudah ini Dok. Apalagi kalau jaga sore itu Dok, kita sangat gizi seimbang. Jangan buka rahasia. Ya, aneka ragam pangan itu ya nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Kadang itu kita mikirnya mungkin kayak di tren-tren kayak harus kayak chia seed, kale, terus apa lagi ya Mbak Ayu yang katanya superfood kayak itu ya? Kayak minuman yang potong-potongan buah, infused water. Kayak gitu, nggak harus ya Dok ya? Infused water sih sebenarnya ya kalau memang itu bisa meningkatkan asupan air, minum nggak apa-apa. Tapi sebenarnya daripada buahnya dipotong, ya nanti kalau airnya habis buahnya kan bisa dimakan. Karena biar kita bisa dapat manfaat seratnya juga. Bermanfaat, berarti boleh lah itu ya Dok ya. Tapi kalau mungkin kita terlalu mikir superfood kayak chia seed kayak gitu, ya udah nggak usah terlalu dipikir. Sebenarnya makanan-makanan lokal itu banyak kok yang gizinya itu memenuhi. Kayak misalnya gampangannya sayur daun kelor, itu kan banyak loh di sini. Sayur bayam. Kalau untuk protein ya udah seadanya aja. Kita kan negara maritim ya, otomatis banyak laut. Jenis ikan. Aneka ragam ikan itu bagus. Karena kalau secara nasional konsumsi ikan untuk orang Indonesia itu masih sedikit, masih sangat rendah. Ya mungkin karena kita terlalu mindset bahwa protein itu harus daging sama ayam. Nah, itu yang harus kita rubah. Ini kita memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Jangan lupa juga tahu tempe. Itu justru superfood. Tempe itu kan ada banyak probiotik yang nanti sangat bermanfaat untuk pencernaan. Jadi tadi makanan yang konsumsi harus beraneka ragam nih Dok. Ini masih ada 3 pilar nih Dok. Apalagi nih Dok ya? Selanjutnya yang jelas adalah membiasakan perilaku hidup sehat.
yang jelas cuci tangan tadi. Terus kemudian nggak merokok, istirahat yang cukup, olahraga ringan. Jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau habis jaga malam ya tidurlah dok. Iya, itu wajib itu dok kayaknya dok ya. Jangan malah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan refreshing sih ya. Iya sih dok. Katanya jasmani dan rohani harus seimbang dok. Iya kan dok. Benar banget dong. Nah, perilaku hidup sehat udah. Beraneka ragam makanan udah. Apalagi ya dok yang 2 ya dok. Jangan lupa aktivitas fisik. Ibaratnya kan sekarang lagi kata mager, ya udah kalau mager ya udah nggak mau ngapa-ngapain, gelundang-gelundung kayak semangka gitu, itu nggak boleh. Harus dihilangin dulu ya dok magernya ya dok ya. Terus misalnya nih gampangannya, kalau misalnya naik ke lantai 2 ada lift, naik tangga dong, jangan sidik-sidik pakai lift. Oke. Jadi kan lumayan lah ya buat buang-buang kalori gitu. Untuk menambah aktivitas fisik ya dok. Oke. Kalau kita aktivitas fisik di lingkungan kerja kayak berjalan, sudah ngirim pasien tuh udah termasuk aktivitas fisik ya dok ya? Curhat ya? Iya. Apalagi sambil ya? dorong-dorong ya? Iya. Apalagi pasiennya sebesar saya. Terus kalau jadi ibu guru misalkan aktivitas fisik di dalam kelas, mungkin kalau istirahat nggak harus duduk, itu udah termasuk aktivitas fisik ya dok ya? Ya kalau guru kan ngajar sambil berdiri kayak tuting-tuting kayak gitu ya, itu udah termasuk aktivitas fisik ringan. Ya, tapi tetap harus ditambah juga. Oke. Selain itu, yang terakhir nih poin penting, apalagi ya dok ya pilarnya dok? Aduh, ini kayak sindiran buat saya ya. Kenapa dok? Memantau berat badan secara teratur. Aduh, saya jadi gimana ya? Dok, ya? Agak nggak enak. Tidak perlu difikirkan dokter. Yang penting sesuai dan tadi seperti yang Bu Dokter bilang, kebutuhannya kan berbeda-beda, ya kan dok? Jadi nggak usah lihat saya, tapi simak aja materi yang disampaikan. Baik, luar biasa sekali. Memantau berat badan secara teratur. Hitung IMT udah tahu kan? Kalau ibu-ibu pasti udah tahu lah kita. Iya. Bagi perempuan kadang ngitung-ngitung sendiri kan dok. Apa coba? Aduh, kok saya jadi mendadak lupa. Kayaknya berat badan ditambah. Saya lupa dok. Biar Bu Dokter aja yang menjelasin ya. Ya, tinggi badan dalam meter. Misalnya tingginya Mbak Ayu 160 cm. Jadi nanti kita jadiin meter kan jadi 1,6 toh. Ya. 1,6 nanti dikuadratkan. Ingat nggak pelajaran SD kuadrat? Aduh, dulu kayaknya saya kurang asupan nutrisi dong. Untuk matematika, saya akui saya agak sulit dong. Jadi dikuadratkan itu dikali, jadi 1,6 kali 1,6. Iya. Lah, nanti berat badannya dibagi tinggi dalam meter kuadrat. Itu hitung IMT. Jadi untuk memantau pilar keempat ya dok ya. Nanti kan ada kategorinya toh. Ini untuk anak juga udah bisa dihitung ya dok ya? Bisa ya dok ya? Cuman kalau untuk anak lihatnya bukan cuman dari IMT, tapi grafiknya itu ada berapa ya, karena anak kita juga lihat ada berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, IMT menurut umur. Kalau untuk anak-anak baiknya kita harus konsul ke ahlinya aja daripada nanti tiwas udah hitung-hitung nanti galau sendiri, hitungnya udah mumet, nanti lihat hasilnya mumet, nanti masukin ke grafik, aduh di sini artinya apa dan serahkan ke ahlinya. Iya dokter, benar sekali itu. Jadi 4 pilar yang udah dibahas Bu Dokter ada konsumsi makanan yang beraneka ragam, kemudian perilaku hidup sehat, aktivitas fisik, dan juga selalu memantau berat badan secara teratur dan berkala. Oke, semua halnya tadi udah kita ulas nih dok, mulai dari gizi, kemudian akibat yang ditimbulkan jika gizinya kurang, kemudian penyakit-penyakit yang mungkin muncul kalau aktivitas fisiknya tidak terpenuhi gizi atau malah kelebihan gizi. Kita baru saja membahas 4 pilar gizi seimbang. Nah, untuk pungkasan kita nih dok, ada pesan khusus nggak nih dok untuk anak-anak di sekolah biar ibu-ibu setiap podcast ngobrol bareng Dokter Dina bisa menyimak nih dok? Oke, pesan khusus untuk pemenuhan gizi seimbang, utamanya untuk anak sekolah, yang pertama tentu
aturan makan tetap harus 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Oh malam ya dok, nggak sore? Ya sore atau malam lah. Disesuaikan jadi aja dok ya. Sesuaikan. Ya asal nggak lebih dari jam 8 malam. Baik dokter. Terus kalau untuk makan, kadang terutama anak-anak ya kan, kalau sarapan itu pasti susah ya, anak udah susah bangun, susah sarapan. Nah, itu intinya adalah tetap harus diusahakan sarapan. Karena apa? Wajib ya dok. Sarapan itu kan ibaratnya tenaga buat kita, kayak bahan bakar untuk menerima pelajaran. Ya kalau nggak sarapan, sementara bangun tidur nanti makan terakhirnya jam 7 malam. Kemarin udah berarti perut kosongnya udah berapa lama nih? Iya, nggak punya tenaga ya dok buat menghadapi pelajaran hari itu ya dok. Nanti ngantuk. Oh iya. Tapi sarapan juga nggak usah mikir umat-umat. Ya nggak usah mikir gizi seimbang dulu nih sarapan, ibaratnya darurat lah seadanya. Yang penting untuk sarapan itu jelas pasti karbohidrat. Ya, untuk tenaga ya dok ya. Yang kedua protein. Gampangannya ya udah, mau dibeliin soto ya nggak apa-apa, mau digorengin telur. Ya jadi nggak usah mikir berat-berat dulu. Yang penting anaknya mau makan dulu. Makan buat sarapan. Nah nanti kalau untuk gizi seimbang kita kejarkan di makan siang atau di makan malam. Terus sekarang kan anak-anak pada kebanyakan full day school ya. Kalau untuk anak SD ya. SD rata-rata sampai jam 2. Kalau untuk kelas besar malah kadang sampai jam 4 ya kalau ada ekstra. Itu kalau makan siang otomatis kan di sekolah. Di sekolah dong. Nah biasanya dari sekolah juga pihak sekolah nanti sebaiknya mengusahakan dengan gizi seimbang. Ada nasi, sayur, amis-amisan. Oh iya. Wajib itu dok ya. Amis-amisan wajib. Pokok itu pokoknya. Sama buah. Buah minimal ada ya dok. Itu. Ya. Itu intinya tetap anak sekolah tetap harus 3 kali makan. Biar gizinya terpenuhi. Oke. Apalagi ya dok ya pesannya? Terus tadi kan sempat saya menyinggung tentang rendahnya konsumsi ikan. Iya. Itu juga harus kita upayakan untuk anak-anak gemar makan ikan. Sebenarnya ikan ya karena secara harga kan ikan lebih murah lah ya. Jangan beli bandeng sama beli daging sapi kan yo lebih murah beli bandeng beli lele. Iya. Sebenarnya kalau untuk gizi lebih tinggi gizi ikan laut. Tapi karena kita tinggal di Sragen lah ya. Sragen itu kan jauh dari laut. Otomatis kalau ikan laut sampai sini jadinya udah jadi gereh ya. Iya. Itu yang justru malah nggak boleh banyak-banyak karena kebanyakan garam. Jadi ya udah kalau adanya lele, nila atau ikan air tawar yang lain ya nggak apa-apa. Toh juga kandungan proteinnya juga tetap bagus untuk anak-anak gitu. Oke. Terus kalau apalagi ya dok, kalau anak dibekalin makanan kan itu tadi udah dibahas ya dok, termasuk menu-menu. Kalau kita bekalin air minum gitu loh dok, itu haruskah air putih aja atau boleh ditambah yang berwarna, misalkan jus atau susu kayak gitu loh dok? Kan sering juga ya dok minta dibawain susu kotak. Aduh nyebut lagi deh, ya kayak susu kotak. Kan nggak sebut merek. Kayak susu terus air putih gitu, boleh ya dok, beraneka ragam gitu konsumsi airnya? Kalau untuk air berwarna sebaiknya dihindari. Kan di awal tadi kan kita juga sudah membahas bahwa salah satu permasalahan anak yang sekarang itu adalah tingginya minuman manis dan minuman yang berwarna sama pengawet. Jadi baiknya ya air putih. Kalau untuk susu kotak dan lain-lain itu kan coba lihat kandungannya itu kan juga banyak gulanya juga. Kita lihat di komposisinya itu kan banyak gulanya. Baiknya ya air putih. Atau tadi Mbak Ayu sempat nyinggung tentang infus water. Itu boleh aja, tapi habis itu buahnya dimakan. Jangan cuma diinfus terus dibuang. Dapat minumnya, dapat buahnya gitu. Karena juga anak-anak tetap harus konsumsi buah dan sayur karena ya selain mengandung banyak vitamin dan mineral untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh, buah dan sayur itu punya banyak serat biar tidak ada gangguan dengan BAB. Karena kalau anak dalam
maaf ya ini mungkin agak jorok ya. Kalau ada gangguan BAB kayak BAB-nya keras atau malah susah BAB, nanti kan juga mengganggu juga penyerapan zat yang lain. Pola makan udah, air minum udah, konsumsi protein ikan udah dok. Terus kalau perilaku yang mau disampaikan lagi apa nih dok pesan-pesannya untuk anak SD tadi dok? Oh iya, batasi konsumsi makanan yang siap saji. Padahal itu enak ya dok sebenarnya. Kayak ayam crispy. Iya. Aku nggak sebut merek loh ya. Kayak ayam goreng crispy. Wah. Kadang kalau kayak jalan pintas dok, saya sering juga menemui gitu kayak jalan pintas. Anak saya nggak mau makan kalau nggak pakai itu. Terpaksa ibunya kasih. Padahal tahu ya dok kalau dari cakupan nutrisi memang sebenarnya nggak bagus sih. Itu kalau sesekali gitu tetap nggak bisa atau memang di-cut dulu aja nih dok? Iya, sesekali nggak apa-apa. Tapi balik lagi kan kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi ya boleh nanti seminggu sekali ayam crispy, tapi juga diseling dengan lauk ikan, lauk telur, ada sayur, daging, tetap. Bukannya nggak boleh, hanya dibatasi. Dan jangan salah, makanan siap saji itu bukan cuma yang dijual loh ya. Kadang kayak Mbak Ayu bilang, nanti ibunya yang bikin, lah ibunya goreng ayam crispy tepung itu juga termasuk makanan siap saji yang harus dibatasi juga. Kan kandungannya sama, ada tepungnya, terus lemaknya. Kalau ya kita ibu-ibu yang suka masak pasti tahu ya, kalau kita goreng ayam goreng tepung itu pasti makan banyak minyak. Iya dong. Nah, otomatis minyaknya terserap di situ, itu lemaknya banyak dan lain-lain. Jadi walaupun itu dibikin ibunya, tetap aja judulnya makanan makanan siap saji, junk food lah. Jadi tetap harus dibatasi juga. Gitu. Intinya tetap konsumsi aneka ragam makanan. Iya dok. Enak kok sebenarnya. Jadi bukannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, boleh tapi dibatasi. Dibatasi. Ada lagi dok pesan-pesan yang mau disampaikan lagi dok? Oh iya, kita kan makan harus ngunyah kan ya? Iya. Masa iya makan langsung ditelan kayak bayi? Bayi aja kalau ditelan pasti ada sisa dok. Apalagi kita yang dewasa, anak-anak pasti ada sisa makan nih. Arahnya pasti ini menjaga kesehatan dan kebersihan mulut ya dok ya? Iya benar. Karena makanan kan harus dikunyah. Nah, ngunyahnya kan pakai gigi. Iya. Lah kalau nggak dikunyah, giginya sakit, otomatis kan makanannya gangguan untuk konsumsi makanan jadi ada terganggu. Kalau katakanlah anak-anak mungkin giginya gigis ya, tahu gigis nggak? Tahu dok, tahu. Keropos gitu, yang sedang, kalau yang parah sampai giginya habis ya, kayak taman habis itu. Nah itu kan juga mengganggu proses makan. Nah otomatis biar nggak jadi keropos ya, satu, kurangi makanan manis. Yang gak kalah penting adalah sikat gigi. Sikat gigi di pagi hari sama sebelum tidur. Gak usah banyak-banyak sikat giginya. Nanti banyak-banyak ya justru malah dia akan mengikis email yang melindungi gizi. Melindungi gigi, kata melindungi gizi. Dari tadi kita bahasnya gizi terus. Saking serunya nih dok. Nah yang terakhir ini bukan buat anak-anak tapi bapaknya juga harus ikut berperan, yaitu hindari paparan asap rokok. Itu malah poin penting banget ya dok sebenarnya. Ya karena perokok pasif itu juga efeknya sama, atau bahkan beberapa penelitian bilang kalau perokok pasif itu efeknya lebih berat daripada perokok aktif. Tapi ya gampangannya dianggap sama gitu aja lah. Jadi bapak-bapak ya kalau mau merokok ya kalau bisa asapnya ditelan sendiri. Ditelan sendiri ya dok. Terus minimal kalau mau pegang si anak mandi, katanya harus 2 jam setelah merokok baru boleh pegang anak. Waduh repot juga kan dok. Mandi ganti baju. Iya ganti semua ya dok ya. Tapi nanti ibunya ganti protes, kumbahan kuat. Oh iya, bisa memicu hal yang lain lagi nih dok. Oke. Jadi pesan khusus nih untuk ibu-ibu yang udah disampaikan oleh ibu dokter tadi, makan tetap wajib 3 kali sehari untuk anak usia sekolah. Kemudian menunya harus yang beragam, tingkatkan makan ikan.
cukupi kebutuhan air, kurangi makanan cepat saji, termasuk makanan yang dimasak sendiri tetapi jenisnya diolah berulang kali ya, kayak dilapis tepung, kemudian dikasih si mayo, kasih apa gitu, hindari dulu. Jangan lupa menyikat gigi, kemudian hindari merokok untuk orang tua, khususnya bapak-bapak gitu ya dok ya? Ya sebenarnya ya umumnya bapak-bapak sih, karena kalau di budaya kita kan ibu-ibu ya nggak ada, hampir nggak ada ya, jarang lah dok yang merokok gitu, memang mayoritas nggak ada sih dok. Oke, jadi luar biasa sekali nih dok obrolan kita hari ini, dan tentunya sangat bermanfaat bagi pendengar podcast setia ngobrol bareng Dokter Dina. Kayaknya waktu sekian banyak untuk ngobrolin gizi masih kurang nih dok. Mungkin nanti di lain kesempatan akan kita notice lagi untuk tema yang lebih menarik nih dok. Oke. Dan kita saatnya closing nih dok nih. Mungkin ada pesan terakhir lagi yang mau disampaikan? Oh iya, sebelum closing, nanti kita tampilkan tentang namanya tumpeng gizi seimbang. Wah, ternyata tumpeng nggak hanya nasi kuning nih. Iya, pikirannya nasi kuning ulang tahun. Oh iya. Gizi seimbang ada tumpengnya, nanti bisa dilihat menu ya. Tumpeng gizi seimbang. Nanti kan bisa dilihat ya dok ya. Oke, bagus sekali sih, menarik sekali. Saya juga sempat membaca sepintas gitu tentang tumpeng. Itu nanti ibu-ibu pasti suka sekali deh. Gitu ya dok ya. Terima kasih banyak Dokter Dina untuk obrolan yang luar biasa ini. Kita akan berjumpa kembali di next episode dengan tema yang lebih menarik. Oke, semoga bermanfaat. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.